ini kita akan membahas mengenai karma. Di dalam komunitas spiritualis, terutama di barat ya, dan juga sebagian di dalam negeri di Indonesia, banyak yang memahami karma sebagai sesuatu konsekuensi. Jika kamu jahat, maka kamu akan mendapatkan kejahatan. Ada konsekuensinya semacam itu. Padahal konsekuensi hanyalah bagian lain dari karma. Kalau kita merujuk kembali ke akar katanya, karma berasal dari bahasa Sanskerta, karma yang artinya perbuatan, tindakan. Itu secara singkat. Lalu secara luas artinya karma adalah semua perbuatan yang baik, yang buruk, yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah karma. Karma bukan sesuatu yang dihadiahkan. Dalam ini konteksnya adalah karma baik. Karma bukan sebuah hukuman. Dalam hal ini adalah karma buruk. Bukan seperti itu. Tidak ada baik ataupun buruk mengenai karma. Karma menurut saya pribadi, menurut pandangan pribadi ya, karma itu ibarat sebuah screenplay atau naskah film, naskah drama. Ketika kalian menerima naskah drama, di situ tentunya ada peran yang kalian jalankan, dan orang lain yang mendapatkan naskah drama yang sama akan menjalankan peran yang berbeda. Di situ tentu saja ada yang namanya tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh penengah, dan tokoh lainnya. Ini yang mungkin akan sedikit kontroversial dan juga mungkin tidak banyak diketahui oleh orang awam, bahwa kita tidak harus menanggung, memikul beban trauma dari kehidupan masa lalu, pengalaman menyakitkan dari kehidupan masa lalu, memori atau kenangan yang tidak mengenakan dari kehidupan masa lalu. Kita tidak harus menanggung itu dan membawanya ke kehidupan kita berikutnya, sehingga kita mengalami pengulangan pelajaran yang sama secara berulang. Kita mengalami hal tersebut karena kita menghendakinya sendiri. Karena kita ingin secara sadar memikul beban tersebut dan membawanya ke kehidupan berikutnya. Kita ingin mengulang kembali pelajarannya yang sama secara berulang. Padahal ketika kita berada di alam roh, kita bisa bebas menentukan apakah kita ingin menanggung beban tersebut atau kita memaafkan, melepaskan, dan kita beralih pada tahap evolusi yang berikutnya. Kita tidak harus menanggung beban tersebut. Kita tidak harus mengulang pelajaran yang sama. Itu semua ditentukan ketika kita berada di alam roh, di akhirat, setelah kita bertransisi atau orang awam menyebutnya kematian. Di sana kita menentukan semuanya. Kesadaran kita ketika nanti setelah bertransisi ke alam non-fisik, ke alam non-material, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang diri kita saat ini, di kehidupan saat ini, dan bagaimana kita mempersepsikan kehidupan kita saat ini, pada kehidupan ini.
Jadi apa yang kita percayai terhadap diri kita, bagaimana kita mempercayai realitas kita, bagaimana kita mempersepsikan realitas kita, kehidupan kita, itu akan terproyeksi nantinya membentuk satu realitas baru saat kita sudah bertransisi ke alam non-material atau akhirat, mungkin kalian bisa menyebutnya seperti itu. Kita di sini untuk mengingat hal tersebut. Kita di sini untuk mengingat bahwa kita adalah pencipta dari realitas kita sendiri. Kita pencipta dari kehidupan kita sendiri. Kita adalah aktornya, kita adalah sutradaranya, kita penulis naskah. Semuanya adalah kita yang melakukan. Apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini, apa yang kita jalani, yang baik maupun yang buruk, apa yang kita terima, apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam batin kita, apa yang kita alami, itu semua adalah sudah menjadi ketentuan kita. Kita yang membuat itu terjadi, kita yang memutuskan jauh sebelum inkarnasi, jauh sebelum kelahiran. Artinya itu semua terjadi di alam non-material, di alam akhirat. Cara terbebas dari karma sebenarnya sangat mudah, tapi juga sulit di saat yang bersamaan. Apa alasan kita menganggap karma itu baik, karma itu buruk? Baik dan buruk itu adalah hasil konstruksi norma buatan yang ada di alam material ini, di bumi ini. Baik buruk itu hanya ada di bumi. Di alam non-material atau di luar dari alam tiga densitas ini, baik buruk itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi satu kesatuan. Hanya ada karma, itu saja. Tidak ada pengkategorian karma baik, karma buruk, semacam itu. Alasan lain kenapa kita terus mengulang pelajaran yang sama adalah satu, adanya rasa bersalah, adanya rasa malu, rasa terhina, kemudian adanya rasa takut, adanya obsesi, dan juga ambisi. Pada kehidupan saat ini, kalian tidak harus mengulang pelajaran yang sama, tidak harus menjalin ikatan menyakitkan dengan orang-orang dari kehidupan masa lalu kalian. Kita tidak harus seperti itu. Meskipun itu sudah kita tentukan jauh sebelum kelahiran kita, sebelum inkarnasi ini,
Kita memiliki kuasa untuk mengganti itu, kita punya kuasa untuk mengubahnya. Asal kita berkesadaran dalam hal itu. Kita sadar bahwa kita punya kuasa untuk mengubah. Kita punya kuasa untuk melepaskan. Kita punya kuasa untuk membatalkan. Tidak ada yang memaksa kita untuk harus menjalankan pengalaman hidup yang menyakitkan berulang-ulang kali. Yang perlu kita lakukan hanyalah kita menyadari pertama bahwa kita mampu mengubah atau membatalkan kontrak jiwa yang telah kita buat sebelumnya. Caranya, kita memaafkan. Kita memaafkan siapapun yang dapat kita identifikasi ataupun tidak dapat kita identifikasi yang ada dalam inkarnasi yang sama dengan kita saat ini ataupun yang tidak. Maafkan mereka semua. Maafkan diri kalian juga. Maafkan diri kita. Kemudian, ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Karena mereka telah hadir dalam kehidupan kita, membantu kita untuk berproses, membantu kita untuk berevolusi. Kemudian lepaskan mereka. Jangan melekat kepada mereka. Jangan biarkan mereka juga melekat kepada kita. Lepaskan mereka, berikan kesempatan bagi mereka. Ungkapkan rasa cinta, kasih kalian dengan cara melepaskan mereka, sehingga mereka bisa mengejar perkembangan diri dan evolusi spiritual mereka sendiri. Lepaskan mereka. Lepaskan juga apa yang menjadi ambisi dan obsesi kalian pada saat ini. Karena bisa saja apa yang menjadi ambisi kalian, apa yang menjadi obsesi kalian adalah sesuatu pelajaran berulang, sesuatu pelajaran yang belum bisa kalian penuhi dari kehidupan masa lalu kalian. Sehingga itu kalian bawa kemari, kalian mencoba memenuhinya saat ini. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh mencapai sesuatu. Tentu saja kalian boleh mencapai sesuatu. Kita boleh mencapai sesuatu. Hanya saja rasa kemelekatan pada apa yang ingin kita capai itu yang harus dilepaskan. Kita harus menyadari bahwa kita bukan hanya badan ini. Obsesi dan ambisi itu ada keterikatannya dengan badan. Sedangkan kita bukanlah badan. Kita adalah jiwa, kita adalah kesadaran, kita adalah roh. Kita adalah bagian dari sang sumber. Kita adalah avatar dari sang sumber. Kita adalah avatar, perpanjangan, perbanyakan, ekspresi, ekspansi dari Tuhan, semesta alam, sang sumber. Artinya, apa yang datang kepada kita adalah dari sang sumber, untuk sang sumber. Maka kita harus melepaskan itu, kembalikan semuanya kepada sang sumber. Artinya kalian bisa menjalankan apapun itu yang ingin kalian capai dengan ringan hati, dengan lapang dada. Itu
adalah sesuatu yang harus dibiasakan, bukan sesuatu yang instan sekali jadi. Kita semua di sini belajar. Saya belajar, kalian belajar, kita semua belajar untuk itu. Kita belajar untuk mengingat kembali keilahian kita. Mengingat kembali bahwa kita adalah Tuhan atas realitas kita sendiri. Kita adalah pencipta atas realitas kita sendiri. Jangan terikat pada konsep karma yang ada di alam material ini. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Bebaslah sehingga kita semua bisa terbang keluar dari alam material ini sebagaimana telur yang menetas keluar dari jangkangnya dan terbang ke angkasa bebas. Oke, demikian tadi ya pembahasan kita kali ini. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa kalian petik. Bila ada sesuatu hal yang tidak beresonansi dengan kalian, kalian tidak perlu memaksakan itu. Kalian boleh mencari gnosis atau pemahaman atau pandangan kalian sendiri. Sampai jumpa. Semoga selalu diberkati.